Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Askamawan Putra dengan nomor hidup mahasiswa dan 0411123. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi sistem basis data modul ke-13, yaitu tentang materi multi-table. Pada bagian A itu select data table. Contohnya di sini terdapat soal tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategorinya, barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Oke, berarti di sini kita tuliskan terlebih dahulu select dari table products, kita alaskan sebagai P, di mana kita gabungkan tabel kategoris yang kita alaskan sebagai C pada tabel products di kolom kategori ID dengan tabel customer pada tabel kategori di tabel kategori ID. Kemudian kita order berdasarkan kategori nama kategorinya ascending. Oke, kemudian kita jalankan. Maka di sini akan terlihat datanya akan keluar. Itu. Ini merupakan tampilan dari nama produk, harga, serta nama kategori barang ya, berdasarkan nama di mana dilihat berdasarkan nama kategorinya. Selanjutnya tampilkan nama-nama. Nomor 2, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian berurut berdasarkan nama perusahaan. Baik. Di sini terjadinya sama, bahwasanya di sini kita select terlebih dahulu apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita tampilkan. Yang pertama, company name dari tabel company, selanjutnya order ID dari tabel order, dan order date dari tabel orders. Ya, di mana kita ambil sumber datanya dari tabel orders yang kita aliaskan sebagai O, kemudian kita gabungkan, yaitu customer, kita aliaskan C pada tabel orders dengan kolom customer ID dengan tabel company dari tabel customer ID. Setelah itu order dilihat berdasarkan company name-nya. Ascending artinya dari atas ke bawah. Maka akan muncul halnya seperti ini. Selanjutnya yang nomor 3, tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Oke, sama. Bahwasanya kita select terlebih dahulu dari tabel orders-nya, kita anggap sebagai O. Setelah itu kita join order details OD on pada kolom order ID di tabel orders, kemudian pada kolom order ID pada tabel order details. Coba kita select. Nah, maka akan muncul ID serta order date-nya, serta produk ID-nya. Seperti itu. Selanjutnya yang B, select lebih dari 2 tabel. Contohnya di sini terdapat soal, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Oke, contohnya di sini kita select terlebih dahulu dari tabel orders yang kita aliaskan sebagai O, di mana setelah kita joinkan orders details, order details yang kita aliaskan sebagai OD pada tabel orders di kolom order ID itu dengan order details dengan kolom order ID sama. Setelah itu kita gabungkan lagi tabel products yang kita aliaskan sebagai P pada tabel P untuk kolom product ID digabungkan dengan pada tabel order test di kolom core product ID. Coba kita jalankan, maka akan muncul datanya seperti ini. Selanjutnya yang nomor 5. Tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nama lengkap bersama tempat teritori. Maka, oke, di sini terdapat kita select terlebih dahulu untuk first name dan last name-nya kita jadikan sebagai satu. Kita gabungkan. Setelah itu kita buat semacam modul territory discussion, di mana kita ambil dari employees yang kita aliaskan sebagai A. Setelah itu kita join employees territories at T, seperti itu.
pada pada tabel employee, kolom employee ID, dan tabel employee priorities di kolom employee ID. Setelah itu join priorities T on pada et.id dengan tabel T dengan di kolom territory ID. Coba kita jalankan. Nah, maka di sini akan muncul nama, full nama sekaligus dengan territory description-nya seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 6. Tampilkan nama customer, order, ID, tanggal beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Kita select terlebih dahulu dari tabel order details, kemudian kita gabungkan dengan customer yang kita inisialkan sebagai C pada tabel orders di kolom customer ID dengan tabel customer di kolom customer ID. Kemudian itu kita gabungkan lagi dengan shippers yang kita aliaskan sebagai S pada tabel S di kolom shipper ID ya, dengan tabel order di kolom Sipia, di mana untuk data yang dibutuhkan yaitu dari customer dari kolom contact name, setelah itu dari tabel orders, order ID, dan juga order date, selanjutnya juga dari tabel shippers dan di kolom component name. Coba kita jalankan. Nah, maka kamu lihat seperti ini. Selanjutnya, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, seperti ini. Kita select terlebih dahulu dari tabel suppliers yang kita inisialkan sebagai S, kemudian kita gabungkan products P, ya, gabungkan products P. Ya, kita gabungkan tabel products, kita inisialkan sebagai P, di mana P ini tabel dari di mana P tabel P dengan kolom suppliers ID dengan tabel shippers dengan dari kolom suppliers ID. Kemudian kita joinkan lagi, kita gandingkan lagi dengan kategoris, dengan tabel kategoris yang kita aliaskan sebagai C. Ada tabel C dengan kolom kategori ID sama dengan tabel products pada kolom kategori ID juga. Coba kita execute. Maka di sini akan muncul komponen name serta kategori dan seperti itu. Yang sudah tersuplai pastinya. Selanjutnya yang C itu select multi table dengan syarat. Contohnya sini seperti nomor 8, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk dan kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Maka di sini kita select terlebih dahulu pada dari tabel products kita alihkan sebagai P, di mana kita gandingkan tabel kategori C pada tabel products di dalam kolom kategori ID itu dengan kolom kategori ID pada tabel customer. Setelah itu di mana untuk kolom kategori name di tabel customer itu sama dengan beverage dan dan nilai unit price dari tabel products itu kurang dari sama dengan 10. Coba kita execute. Maka di sini terdapat dua data saja yang bisa ditemukan seperti itu. Selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Oke. Dihilap berdasarkan pembelian. Oke. Pertama kita select terlebih dahulu bersama datanya kita ambil itu dari company name dari tabel customer, kemudian dari tabel order itu ada order ID, order date. Kita berarti mengambil dari tabel orders yang kita inputkan sebagai O. Ya, setelah itu kita joinkan customers yang kita alihkan sebagai C
on orders.customer ID, di mana sama dengan C dengan customer ID, di mana untuk country di customernya sendiri ini merupakan USA nilainya, kemudian order date dari tabel order sendiri itu kurang dari tahun yang ditentukan. Kemudian kita order juga berdasarkan tanggal. Nah, maka datanya akan muncul seperti ini. Selanjutnya nomor 10. Tampilkan nama customer ID, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, contohnya seperti ini. Kita select terlebih dahulu terhadap data apa yang kita ambil dari tabel mana kita tuliskan. Itu dari tabel orders juga. Kemudian kita joinkan customer, dari customer kita misalkan C seperti itu ya kan, sama seperti yang sudah kita lakukan biasanya. On O.customer ID sama dengan C.customer ID. Kemudian joinkan lagi shippers, kita aliaskan sebagai NS, on S.shippers ID sama dengan O.ship ya. Dimana untuk ship country pada tabel orders itu sama dengan country pada tabel customer, and untuk order date-nya itu melebihi 1997 1231. Coba kita jalankan. Nah, maka akan muncul data yang seperti ini. Selanjutnya, untuk produk yang harganya di masa saudara, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Contohnya terdapat select product name, component name, dan kategori name dari tabel products atau P. Kemudian kita join kategori C on P kategori ID sama dengan C sama dengan kategori ID. Join suppliers S on S supplier ID and P supplier ID, di mana untuk P.unit price antara 5 sampai 10 seperti itu. Coba kita jalankan, maka datanya akan menjadi seperti ini. Seperti itu. Lanjut yang D, self join and outer join. Jika E1 money dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 digunakan untuk menjoin L1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Baik, jawabannya adalah yang menjadi manajer ini terdapat SE2 berada sisi one-nya, karena memang satu manajer itu pasti memiliki beberapa bawahan. Setiap manajer itu bisa memiliki beberapa bawahan, namun satu bawahan itu pasti memiliki satu manajer, seperti itu. Untuk menunjukkannya, kita select terlebih dahulu. Untuk E1-nya di reports to, kemudian E.employee.id, di mana kita ambil dari tabel employees E1, kemudian kita joinkan employees 2 on E1 reports to dengan E2 employees ID. Coba kita jalankan. Nah, maka di sini datanya akan muncul seperti itu. Yang kedua, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 money dan E2 one. Baik, pertama kita select terlebih dahulu E1 first name dan last name-nya dari karyawan, kemudian dari E2 first name dari manager. Ya. Setelah itu dari tabel employees E1 kita joinkan employees E2 pada tabel E1 di kolom reports to itu dengan kolom employees ID pada tabel E2. Coba kita jalankan. Nah, maka akan seperti ini, karyawan serta manajernya, seperti itu. Selanjutnya nomor 14 yang terakhir, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Oke, contohnya di sini terdapat berarti kita menggunakan select sama. Yang kita bedakan di sini adalah kita menggunakan full outer join. Ini caranya sangat sama persis dengan apa yang sudah kita kerjakan pada kode di atasnya. Coba kita kerjakan. Coba kita langsung execute saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.